Halo teman-teman Discuster, ketemu lagi dengan gue Eka Anas dan gue sama tim Discuss hari ini lagi jalan-jalan keluar ke daerah Fatmawati Raya tepatnya. Kita akan ngeliput tempat bersejarah yang menurut gue legendaris yang jadi titik perkembangan subkultur dan juga seni di Jakarta. Di tempat ini udah diselenggarain puluhan ratusan gak kehitung gig-gig underground, konser-konser keren dari band internasional, pertunjukan seni, dan majak lagi deh pokoknya ya. Kita bakal ketemu sama orang yang berada di belakang gedung ini, yang ngatur, yang administrasi dan nge-organize, yang nge-manage. Dan kita akan lihat juga ruang-ruangan apa sih yang ada di dalam gedung ini dan juga unit-unit usahanya apa aja. Oke, ikutin gua terus. Ih, gokil. Ini emang kayak begini, anak underground kalau masuk ke acara underground mesti nunduk-nunduk. Kagak nih. Ini lagi ditutup aja, lagi weekend. Jadi lagi diberhentiin lah karena PSBB, karena pandemi. Jadi ya sayangnya diberhentiin dulu ya operasional Rossi ini. Padahal tiap weekend nih biasanya nggak pernah berhenti, full terus. Dan ini pintu masuk ke dalam venue yang agak kecil di lantai 1. Di sini biasanya dibikin gig-gig underground lah yang lebih ekstrim lah, kayak punk, hardcore kayak gitu. Biasanya di ruangan ini nih. Dan kreatif grafitinya ini udah khasnya Rossi banget. Pokoknya anak-anak band Jakarta pasti udah familiar dengan hall ini. Keren banget nih menurut gua. Cuma nggak ada di tempat lain di Jakarta kayak begini nih. Terus biasanya kalau misalnya lagi acara ke kiri ya, liftnya dimatiin. Jadi lo pada naik tangga ke atas, tapi sekarang kita masuk liftnya nih. Liftnya ini jadul banget, Jack. Tahun 80-an banget. Ntar kita ketemu di atas ya. Nah, ini dia nih, kita udah sampai di lantai 3. Di gedung Rossi ini ada 4 lantai. Lantai 1 yang tadi udah kita masukin kayak hall, lobbynya mungkin itu sebelah kiri ada gedung, venue musik yang kecilnya. Lantai 2 tuh kalau nggak salah ada studio, dan kita udah di lantai 3 nih. Lantai 3 ada di sebelah kanan ruangan manajemen kantornya, sebelah kiri studio Shailendra. Ini salah satu studio paling tua di Jakarta. Mixing boardnya masih yang jadul, ada pita analog juga segala macam. Kalau nggak salah Dead Squad, band metal sempat rekaman pakai pita analog itu di sini. Terus kita sekarang mau ngobrol langsung dengan Saiba Bajumi namanya. Dia yang nge-manage ruangan ini, maksud kantor ini, satu gedung Rossi. Dia juga vokalis dari Kelelawar Malam. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama dia ya. Yuk kita lanjut. Yang jaga musola. Oke, kita sekarang udah ada di lantai paling atas, di lantai 4 di Rossi, di mana ini hall buat pertunjukan live musik, Mbak ya. Iya. Yang paling gede nih. Dan ini pertama kali waktu IBA tahun 2005 ngadain acara yang anak-anak punk, The Borstal dan lain-lain di sini, Mbak ya. Iya. Ini panggungnya knockdown tuh ya. Ini yang buat bisa dipasang-pasang lagi berarti. Jadi gitu. Sesuai kebutuhan aja. Iya. Kalau bangsa kayak perabotan tambahan, ampli segala macam itu dari supplier berarti nanti ada nyawa lagi. Nyawa dari luar biasanya. Oh, oke. Either karena kalau di sini kan ada minimalnya kan. Minimal apa tuh? Minimal power sound systemnya. Oh, oke. Kapasitas. Biar maksimal lah. Iya. Kalau kecil juga kalau pakai yang di bawah kurang. Oke. Dia tetap harus nyawa di luar. Itu biasanya dibawa dari penyelenggara atau lo juga punya vendor sendiri kali ya? Ya kita punya yang rekanan lah yang sering kita sewa. Biasanya kita bisa kasih rekomendasi ke mereka. Gitu. Iya. Dan ini kapasitas 400 sampai 500 orang nih. Iya. Tapi kalau udah lagi rame sih lebih. Iya emang dulu bisa. Masalah paling banyak tuh 700 deh. 700 ya?
Gue dulu sempat ngobrol sama lo, terus dia bilang gue ngasih di sini buat yang nggak gubrak-gabruk deh, maksudnya dalam artian penontonnya nggak lompat-lompatan nih maksudnya ya. Karena untuk keamanan sih. Iya, untuk hazard ya. AC nyala nih Bay, tapi kalau misalnya Semuanya. tapi kalau lagi rame sih. Makanya juga di sini nggak boleh ngerokok kan. Oke. Zaman dulu tuh susah tuh diaturnya tuh. Gila, ini bisa kayak ruang Ngebul. Iya. Asap semua gila. Exhaust juga nggak ada lagi ya. Iya. Kan emang nggak boleh ngerokok. Jadi memang mesti akhirnya di restriksi nggak boleh ada ngerokok. Paling susah tuh ngelarang orang Indonesia ngerokok. Udah madut-mudut semuanya. Ini di sini yang gue ngelihat banyak band-band konser keren dari band luar gitu ya. Kebanyakan juga gitu Bay, maksudnya kayak last minute kayak kalau cerita tadi kayak Kagomoyo, Iya. H-7 Indra Ameng nelpon lo terus gue bisa nggak gitu ya? Iya. Dadakan, karena memang menurut gue sih polisinya cukup bersahabat ya untuk penyelenggara di sini tuh nggak. Karena kalau misalnya gue juga udah tiap orang ada reputasinya, gue tahu nih orang bisa diituin lah, bisa Dipercaya ya. bisa diandelin deh. Gue sih pasti gak sembarangan juga kayak Benar. gue tiba kita nggak tahu siapa gitu. Selonong boy gitu Iya. ya. Jadi gue juga ngeliat orangnya juga sih. Iya. Dan biasanya bandnya suka lah ya, maksud gue sih ngeliat band-band yang manggung di sini pada Mungkin antusias. kaget kali ya, karena kalau lihat dari mereka dari masuk dari luar kan kayak gue tiba ada tempat sebesar ini kan, pasti kaget kan rata-rata Iya. sih gitu sih. Iya. Dan kalau udah kekumpul jadi rame ya. Terakhir di sini sebelum pandemi apa nih Mbak yang lo inget? Apa ya? Apa gue? Anda perdana bukan? Yang Itu enggak, itu tahun lalu ya? tahun lalu. Apa ya sebelum pandemi? Gue lupa lagi. Saking banyak kalau di sini ya. Itu ada bagian itu juga ternyata ya, apa? Balkoni ya. Iya, itu untuk teknis lah. Iya. Untuk naruh kamera, bisa ngatur. Di sini ruang apa, Pak? Tuh, Pak. Ini gudang. Ini juga gudang-gudang ya. Dan ini pintu. Oh, ini pintu masuk ya, pintu keluar ya, betul. Oke. Wih, jadi ini nih kalau misalnya mungkin teman-teman di Caster yang ada pengen niatan bikin hajatan, musik atau apapun itu, nikahan bisa juga kan sini. Apa aja? Apa aja deh sekarang masih bisa dibuka. Oke. Kita pindah ke situ ya, Mbak. Apa yang di seberang nih? Gue lebih sering kesini sih kalau weekendan ya. Dan sekarang lagi di under construction nih. Nah ini tadinya tenan terakhir Haro by the Rooftop ya Pak ya? Di situ kemarin kayak barnya dan juga restoran. Iya, terus manggung bisa di sini ya kemarin ya. Terakhir. Oh iya. Di luar di tempat-tempat nongkrong juga itu ada apa namanya pokoknya yang tadi dibilang Instagramable. Berasa kayak di New York lah, sedap. Brooklyn, Andre. Itu rel MRT, terus biasa juga teman-teman nongkrong juga. Ini Darbot yang bikin nih, graffiti ya? Ini Darbot sama si itu apa? Itunya Yunis tuh. Oh si, iya, Age. Kolaborasi. Wah asoy sih. Jadi gue bisa bilang lo belum jadi anak Jakarta kalau belum nongkrong di sini. Asik. Kayak gini ya kira-kira ya. Kalau dulu di Mondo atau Haro nongkrongnya, terus di dalam musik kayak gitu. Ini lantai 4. Tadi kita udah lihat Sailendra. Ini juga bakalan jadi tempat baru, Bay. Udah ada nama belum sih, Pak? Belum. Udah ada nama belum? Nanti aja pas launching ya. Rosi aja lah. Nanti Rosi Cafe mungkin. Apain aja nama lagi aja. Betul. Oke, nanti kita ke lantai bawah ya. Nah, ini kalau yang ini ruangan di lantai 1 yang tadi di luar ada banyak pilok-pilok. Sekarang kita ada di ruangan hall mininya buat venue mini buat konser-konser yang lebih kecil skalanya ya.
Ini kita dari lokasi panggung di sana, mungkin agak nggak kelihatan ya. Ruang apa namanya areal penonton itu ada pintu besinya. Dan ini kayaknya ya ke depan ke toko musik tadi yang Griff Records ya. Jadi di sini nih kebanyakan gig-gig hardcore, punk ya. Itu pintu masuknya dari situ tuh diadakan di sinilah. Dan keren banget sih. Ini mungkin bisa dibilang salah satu tempat penting ya, CBGB Jakarta juga nih. Mungkin penerusnya Bibis kalau gue bilang, Rossi Musik nih. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita tadi habis ngobrol-ngobrol dan sekarang akan masuk ke studio di lantai 4, studio Shailendra nih. Ini studio yang udah ada dari tahun 80-an Mbak ya, dari pertama dibikin udah dibikin ya. Studio 94. 94, sorry, iya. 94 udah ada di sini, perabotannya masih otentik, sedap. Kita lihat ya ke dalam ya. Ya Mbak. Ini daerah lobbynya. Jadi kalau mau nunggu-nunggu di sini dulu. Toilet di situ enak banget dah, adem. Terus masuk ke dalam. Yang jaga. Mas siapa? Mas Amit. Terus ini studionya. Ini dari pertama dibentuk diresmikan kayak begini, Pak ya? Iya. Bentuknya ya. Letter L. Lo kalau masuk di sini dari aromanya, aroma otentik nih, maksudnya klasik, tua mungkin, tapi gimana ya, kayak otentik lah feel-nya. Tuh posisi drum di sini, piano, dan ini udah mumpuni banget ya, Mbak ya. Itu ada sekat-sekatnya buat orkestra, pernah Mbak di sini, Mbak ya? Mungkin Mini orkestra pernah ya. Struktur juga atap dibikin kayak begini. Kalau misalnya lo orang sound nih, engineer gitu kan, biasanya mereka pikirin kayak permukaan studio tuh tembok dan atap tuh dibikin ada rumusnya, Mbak ya, biar pantulan suara tuh ya akustiknya istilahnya sedap. Padahal kita juga nggak ngerti, Mbak ya. Jadi ada rumusnya tuh. Tapi ini kira-kira letter L kayak gini, dan buat tempat rekaman sih udah keren nih, maksudnya suara, sound lo bisa milih banyak opsi, sudut dan juga tempat penempatan mic kayak gitu-gitulah, miking istilahnya. Kita pindah ke dalam, Mbak ya, ruang kontrolnya. Ini juga penuh dengan alat-alat yang masih, oh ini siapa nih, Mbak? Yang bikin? Staff di sini. Ikut acara apa? Nah ini ruangan mixing kontrolnya, dan ini perabotan masih otentik juga nih, masih orisinil. Terutama mixing boardnya nih ya. Ini berapa track nih, Mbak? Berapa track nih? 24 ya? Kayak banyak banget ya, puluhan begini ya. Iya. Ini dari awal udah begini ya? Udah maksudnya udah mixer kedua nih. Oh ini mixer kedua justru. Ya dulu soundtrack, dulu soundcraft. Gimana? Dulu soundcraft, sekarang ganti jadi jet soundtrack. Oke. Tahun berapa diganti nih, Mbak? Ini sekitar tahun, adik gue inget. Tapi pas udah lo pegang nih ya? Pas ada gue megang nih. Oke. Ini Mbak buat apa nih gue? Ini untuk kontrol ininya. Kita. Oh oke, untuk reel. Kita reel ya? Di sini mas, kita. Oke, which is itu? Iya. Mejanya kita lihat coba, sana yuk. Ini yang dipakai sama anak-anak desk squad waktu itu ya? Iya. Untuk reel 3,5 inci nih, Mbak. Yang ini ya? Bisa berapa inci aja ya? Pita tuh berapa inci sih tebelnya? Gue nggak ini, ada 5, 3,5 kalau nggak salah ya? 3,5. 3,5 ya? Oke. Ini yang sempat dipakai sama anak desk squad nih. Iya.
Itu ada 24 track ini kan. oke. Oh iya. Kalau itu mau buat real player aja ya. Direkam bonceng di sini nggak bisa. Jadi ini untuk yang pita gedenya, yang lebih kecil itu aja sih, sama aja sih soalnya prinsipnya. Oke. Oh itu buat recording juga tapi ya, player sama recording bisa ya. Iya. Tapi beda jenis pitanya aja. Oh iya itu lebih kecil ya. Iya kan? Oke. Jadi Terus nggak terlalu megang, ngerti sih. ada operatornya tuh Win? Hah? Untuk kamu bisa pakai. Iya. Oke. Ini monitor di install di tembok nih. Kalau misalnya Comses ini enak banget ya pakai. Pokoknya gede deh maksimal suaranya. Ini juga apa panel-panel lama juga nih, Bay. Ini kok waktu itu Ya, gua ada yang lama, ada yang baru sih. iya. Waktu gua rekaman di sini masih nyala nih, gua taruh CD kaset. Kok rusak juga deh. Oh, gua waktu itu masih lama sih, tahun 2017 ya masalah. Masalahnya sekarang barang-barang lama, tapi kalau rusak benerinnya yang bingung. Iya, betul. Tempat servisnya. Iya. Iya. Nah, Karena itu kita ada akhirnya juga ada digitalnya kan. benar. Pakai Pro Tools gitu. Ya Iya. kan. Ya, mungkin juga tetap masih Bertahan iya. apa analog gitu ya. tetap harus mengikuti zaman lah. Iya, requirement juga ya, maksudnya requestnya orang-orang. Ini ada keyboard nih, Mbak. Jadul-jadul juga nih ya. Kalau bangsa anak-anak Iya. elektronik sekarang nih. Iya. Produser anak sekarang nih ngaceng nih ngeliatnya nih. Oh, di kaskusnya ya main. Yamaha SK20 itu masih kayu aja kan anjir. Itu juga ya. Ini panjang ingatan lo waktu lo sering dibawa sama bokap dari kecil udah ada nih perabotan ini ya. Gue tuh kecil nggak terlalu perhatiin sih sebetulnya, tapi yang gue tahu sih ya kayak di X7 nih lumayan legend lah. Iya. Di X7 ini gue kurang tahu ya, tapi kalau untuk dipajang terus ditaruh di Instagram keren sih. Iya, Batman sih ngeliatnya nih ngaceng nih. Gokil. Kalau Phantom sih ya terkenal juga Phantom. Iya. Terus lo waktu pertama dilihat ke sini baru aware gitu, wah ini sebenarnya bisa gue dipergunakan ya untuk orang-orang rekaman kayak gitu kan. Ya sebetulnya kalau ini bisa dipakai sih, Masih bisa ya? Manfaatnya. Masih nyala ya? Iya, mesinnya sih masih nyala sih. Gokil. Tapi rata-rata kan juga kalau biasanya kalau udah mau rekaman ke tempat kayak gini sih udah bawa alat sendiri sih. Iya. Itu mungkin kalau mau nambah sesuatu yang baru mungkin Tersedia lah di sini ya. Udah ready on the spot. Oke. Jadi itu tadi teman-teman Discaster, studio Shailendra. Kalau misalnya mau nyobain gimana rekaman analog, walaupun sekarang lagi rusak ya, tapi ntar mudah-mudahan direparasi. Dan kita mau bergerak lagi nih abis ini ke lantai 2 ya. Kalau 2 mah kayak lebih kantor-kantor aja Pak ya. Lebih kantor-kantor aja lah. Lantai 1 tadi udah. Jadi terima kasih udah lihat, kita udah kasih lihat nih, udah mantengin. Thank you, ntar kita akan balik lagi. Thank you Pak ya, udah jadi tour guide nih. Ciao.